menangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Ya kita sering ngobrol aja sih, karena saya juga tahu dia juga pernah main film. Saya kenal sama teman-temannya dia kenal juga sama orang-orang yang saya kenal, sama teman-teman saya juga. Ya udah gitu, jadi biasa aja. Yang penting bagaimana kita berdua ini bisa saling melengkapi lah. Kalau misal sinetron bukan di ceritanya. Jadi kalau misalnya ceritanya tegang, ya berarti memang kita berdua harus bisa saling mengimbangi satu sama lain. Ada cita-cita nggak sih nanti mau invest nih dari dana cinta buat rumah anak atau cita-cita sendiri? Kalau ya gini, kalau sebenarnya kan kita semua kan kalau saya, apalagi saya gitu ya, di film dan di OTT gitu ya, itu saya udah punya jalannya tersendiri dan kerjaannya udah pasti gitu loh. Jadi ketika ada tawaran di sinetron stripping yang dihitungnya kan tiap hari kan ya, penghasilan tiap hari, jadi nggak perlu nunggu lagi, nggak perlu nyari lagi, jadi bisa dibilang ini lebih lancar. Dan kalau ditanya tujuannya apa sih buat ngambil stripping, meninggalkan film untuk sementara dan meninggalkan series OTT untuk sementara, tujuannya sih sebenarnya murni hanya untuk anak, satu-satunya, nggak ada lagi. Jadi kalau buat saya sih pribadi, mobil cukup ya, saya satu, istri satu, rumah satu, nggak banyak-banyak. Cuman memang yang lagi pengen, ya mungkin dengan seizin, dengan dikasihnya berkah dari Tuhan, saya pengen nyekolahin anak-anak di luar sih. Jadi amin, karena memang itu memang tujuan saya, dan kebetulan saya juga pernah ngalamin itu kan, jadi tahu rasanya kalau di sana tuh bisa ngerasain kultur lain dan bisa beradaptasi dan nggak merasa jadi tuan rumah di negaranya sendiri, tapi menjadi tamu di negara orang gitu. Jadi saya tahu itu bisa membentuk karakter anak-anak saya. Jadi udah bilang sama istri, kalau kebetulan karena saya punya dua kakak saya tinggalnya di Amerika, saya ngincernya di sana gitu loh. Mudah-mudahan. Amin. Ini kan ikatan cinta banyak netizen. Siap gak terima ada yang positif? Oke. Sebenarnya gini sih. Sebenarnya kalau ditanya siap, saya siap. Cuman waktu itu memang agak kaget karena komunikasinya memang agak kurang antara saya sama pihak sini ya, MNC kan saya tadi udah bilang sebelum saya mulai stripping, saya lagi ngerjain yang lain nih di tempat lain, saya lagi syuting dari pagi sampai pagi buat series gitu. Nah ketika saya syuting di sana, mereka ternyata sudah ngebentuk karakter saya. Nah, ini karakternya seperti ini nih, ada karakter yang meneror keluarga Al-Fahri. Ada bahkan sampai ada beberapa orang yang dibikin mati, ada 2 gitu loh. Dan seolah-olah itu dirujukin ke karakter Irfan gitu loh. Tapi Irfan ini siapa belum diketahuin gitu. Jadi ketika ada plot seperti itu disampaikan oleh judul sinetron ini ke penonton, saya lagi syuting di tempat lain, saya kan nggak tahu. Jadi seolah-olah nama karakter sosok saya itu udah dibentuk dari seminggu 2 minggu sebelumnya. Jadi pas ketika nyampe sini, saya baru dapat brief. Bilang, Mas Oka, ini ceritanya gini. Mas Oka udah saya siapin dari berapa minggu sebelumnya. Di situ saya bilang, pantes hari ini saya ditunggu-tunggu tayangannya sama penonton Ikatan Cinta gitu. Saya pikir mereka tahu dari mana. Terus abis itu juga memang dari beberapa hari sebelumnya nih, bahkan sebelum saya syuting itu udah ada yang DM, udah ada yang ngirim pesan, nggak cuma ke saya, ke keluarga saya juga gitu, karena di Instagram itu kan ada tag kan ya, ada tag ke keluarga saya juga, sampai ditanya-tanyain, sampai ada yang kalau saudara ada yang nyampe nelpon, tapi nelponnya ke ibu saya gitu. Kalau ke istri saya juga kayak
ini ada yang nanyain kamu tapi ke DM aku. Saya pikir klien kan, oh apa menawarin kerjaan apa? Enggak, nanya-nanya apa, jangan ganggu keluarga Alfahri. Saya bilang, lu kenal? Ya gitu aja sih, jadi apa ya, Nanggepinnya gimana? ya ya gini aja sih sebetulnya sih, ya orang bebas ya, orang punya kebebasan mau nanggapin apa aja itu terserah. Saya nggak pernah ada larangan juga kok. Emang main sosial media ada batasannya, harus nggak boleh apa, nggak ada, aku bebas kok. Ya cuman memang apa ya, kalau misalnya sebagai pemain di sini kan saya cuma saya yang main, bukan istri saya ya. Bukan anak saya, bukan. Iya sih, maksudnya ya kalau mau follow silakan, kalau mau like silakan, nggak apa-apa, nggak masalah, dan saya juga nggak keberatan gitu. Cuman memang ya lucu aja sih ketika kita nanya gitu. Cuman ya gimana ya, saya kan tipe orang yang harus paham banget nih emang resiko pekerjaan seperti itu, jadi saya nggak bisa ngelarang juga gitu. Cuman ya udah ya, karena yang mungkin tadinya jadi kayak mau ngebales, akhirnya jadi kayak kok gitu, kok pada galak-galak sih. Ya udah deh, daripada ntar dibalas salah, ya udah. Ya di mana aja kebanyakan. Tadi bilang juga lawan Aldebaran. Gimana nih menanggapinya? Bilang lawan Aldebaran. Jadi Sebetulnya gini, kalau musuh Aldebaran. kalau ini saya terus terang aja, saya belum nonton kan ya, waktu sebelum saya main sih saya belum nonton. Cuman saya rasa fine aja kok, dia baik-baik aja. Waktu pas pertama kali ketemu dia bilang dia kenal sama keponakan saya, dia sahabatan sama keponakan saya, katanya juga dia pernah jadi adik saya di FTV saya yang dulu. Ya kita sering ngobrol aja sih, karena saya juga tahu dia juga pernah main film. Saya kenal sama teman-temannya dia kenal juga sama orang-orang yang saya kenal, sama teman-teman saya juga. Ya udah gitu, jadi biasa aja. Yang penting bagaimana kita berdua ini bisa saling melengkapi lah. Kalau misal sinetron, bukan di ceritanya. Jadi kalau misalnya ceritanya tegang, ya berarti memang kita berdua harus bisa saling mengimbangi satu sama lain. Bukan cuma dari Aldebaran doang, tapi juga dari pihak Irfan juga gitu kan dua karakter ini nggak boleh kelihatan kayak orang yang sebetulnya temenan atau gimana. Memang harus meruncing terus konfliknya terbentuk. Disitulah ntar konflik terjadi dan penonton ketagihan buat ngelihat apa yang akan terjadi berikutnya gitu. Karena di karakter di sinetron ini karakter laki-laki yang main plot, yang menjadi ujung tombak kan Aldebaran kan. Jadi otomatis orang ini memang lambat laun, mau tidak mau harus ada saingannya gitu. Jadi kalau misalnya yang saya pernah dengar juga yang kayak yang saingannya perempuan gitu ya mungkin gimana sih kita sebagai penonton pengen ngeliatnya duel gitu kan ya bukan perempuan sama laki dong gitu. Dan pasti kalau perempuan sama laki sehebat-hebatnya pasti cowoknya akan lebih nggak kelihatan kayak brengsek, pasti akan mengalah gitu kan. Tapi kalau laki sama laki itu kayaknya udah natural ya, kayak nonton udah kayak haus darah aja pengen ngelihat laki lawan laki gitu. Jadi memang mudah-mudahan lah kita berdua bisa saling melengkapi. Nah, berarti dibilang sah-sah aja ya kalau dibilang lawan Aldebaran ya. Justru mungkin beberapa penonton menunggu gitu ya. Iya, itu PR-nya kita semua. Sebagai pemain, sebagai penulis, sebagai sutradara, kru, bahkan untuk mendukung konflik ini, konflik Aldebaran Irfan ini kapan sih akan terjadi dan apa yang akan membendung itu semua, siapa yang akan menyupport itu semua sehingga mereka berdua akan ketemu dan akhirnya duel gitu loh. Saling mempertahankan perusahaannya masing-masing atau saling menjatuhkan, itu yang Siap-siap ya seorang Irfan ya. Kalau dari Irfan kan sebenarnya kan motivasinya cuma satu sih. Ini anaknya ada yang nyakitin, dia harus cari tahu siapa. Kalau yang masa lalu itu
ada yang pernah dengar apa Tama atau apa, itu terserah deh, itu ada hubungannya sama Irfan atau enggak itu masalah nanti deh. Cuman yang paling pertama kan adalah yang paling dekat rasa dendamnya itu kan sebetulnya kan ke anak kan. Kalau sebelum ke anak ditarik mundur lagi, jauh banget. Makanya dibilang musuh Al-Fahri ya itu yang udah dibilang netizen dan ganggu-ganggu. Salah satunya ini. Enggak juga, karena gini, karena saya tadi bilang ini dendam keluarga Al-Fahri sama ini dendam Jessica. Yang paling dekat yang mana nih? Yang paling dekat dendam Jessica. Dendam keluarga Al-Fahri ini sebetulnya masih agak jauh, dan siapakah orangnya itu sebetulnya masih misteri gitu. Jadi penonton jangan terlalu cepat ngejudge dulu, itu masih perjalanan panjang. Yang penting Jessica ini ada rasa yang belum terselesaikan. Siapa nih yang nyakitin dia? Siapa yang ngebikin dia menjadi ODGJ sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa? Dan si Irfan ini punya ambisi yang sangat besar untuk mencari tahu, dan PR yang ciri khasnya dia adalah dia itu membiarkan waktu untuk berjalan ngikutin dia, justru bukan dia ngikutin waktu yang akan ngikutin dia. Jadi makanya dia kelihatan seperti tenang. Dia akan membiarkan itu semua akan datang ke dia akan di present ke depan mukanya, baru dia balas dendamnya. Jadi bukan dia balas dendamnya bukan nyari-nyari, bukan dicari-cari dia balas dendamnya. Jadi dia tenang aja, akan tunggu dia akan membiarkan kesempatan itu datang sampai benar-benar udah deket baru dibalas. Nah itu kan positifnya sah-sah aja. Nah, siap dong juga ya netizen fans Aldebaran akan menyerang. Ya itu paling pesan ya, kalau bisa nggak usah keluar-keluar. Ya, kalau buat fans-fansnya Aldebaran dari Ikatan Cinta sih itu bebas-bebas aja, sah-sah aja. Maksudnya kalian juga nonton ini kan menonton dengan sukacita, dengan terbawa emosi. Jadi bebas-bebas aja. Jadi kalau dari saya sih yang penting ini aja, bagaimana kita bisa menyikapi ini sebagai sebuah tontonan yang menghibur, sebatas entertainment, dan di luar itu sebetulnya nggak ada hubungannya sama entertainment. Dan ini kita di semua di sini adalah entertainer, pengen coba menghibur kalian semua dengan sajian tontonan yang terbaik. Dan ya kalau misalnya Aldebarannya lecet-lecet dikit ya gimana? Ya kalau itu yang akan ngebikin suasananya akan menjadi menarik sih. Oke, harapannya kita nih di sinetron Ketentuan ini bisa sampai ribuan episode dari kakak sendiri atau Ya, gimana nih semoga? saya sih berharapnya semoga sinetron Ikatan Cinta bisa terus diterima dengan masyarakat luas, menyajikan konflik-konflik yang menarik dan realistis, tidak dibuat-buat, sehingga penonton juga bisa merasa dekat, bisa merasa oh itu pernah terjadi di keluarga aku, di keluarga papa aku, di keluarga mama aku, bisa merasakan yang seperti itu. Dan saya sih berharap fans-fans Ikatan Cinta bisa tetap terus menggema ya di media sosial, memberikan opininya, memberikan pendapatnya, dan happy ketika menonton, sehingga bisa membuat tontonan Ikatan Cinta ini jadi menggelinding, jadi bola yang besar, akhirnya bisa nyampe 1000 episode, bahkan bisa ada season-season berikutnya, dan bisa menjadi sebuah sinetron franchise lah, sinetron waralaba istilahnya, yang bisa dibikin jilid 1, jilid 2, jilid 3-nya.